Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pejuang. Setelah pada kena COVID, banyak orang bingung. Udah sembuh, udah negatif, tapi terus kena long COVID. Keadaan belum pulih seperti sedia kala, sering linglung, otot tulang pegel lah, rambut rontok, hormonal terganggu, darah mengental, tensi meninggi, cicilan belum lunas, genteng bocor. Soal cicilan sama genteng tuh beda lagi, ding. Gimana ya caranya menyembuhkan long COVID? Banyak yang bingung lagi. Dari gerakan tangan aja ketok ini. Yang nonton channel ini memang sering bingungisasi. Kalau para dokter yang kalian tanyain masih pelenggang-pelenggong soal long COVID, mungkin kalian perlu mulai memahami tentang otofagi. Oh alah, wong dokter sekolahnya lama kok ya dibilang pelenggang-pelenggong. Sorry. Harusnya kan cukup dibilang plonga-plongo, pah-poh, atau delahum. Tapi ini bukan dokter Indonesia, melainkan dokter Kanada bagian utara, yang prakteknya di kutub utara ngalor titik. Ya kan? Otofagi atau autofagi kemungkinan merupakan salah satu hal yang bisa mempercepat penyembuhan long COVID. Dan mungkin banyak juga yang lain. Nah tapi, otofagi ini panganan opo? Mungkin ada yang tanya gitu. Aneh ini. Panganan kan biasanya klenyem, pispuhuk, dan cenggereng. Atau kalau untuk burung itu kroto. Loh, itulah panganan. Kalau otofagi ini ilmunya pemenang hadiah Nobel kedokteran, yaitu Dr. Yoshinori Ohsumi. Dilihat dari namanya jelas kan ya, dia dari Jepang. Kalau dari Jombang, Yu Ngatemi dan Wak Samuri. Menang Nobelnya pun baru 2016 yang lalu. Bukan jadul. Riset Dr. Ohsumi tentang otofagi dinilai para ahli akan bisa membuka jalan untuk penyembuhan berbagai penyakit degeneratif yang selama ini tak tersembuhkan. Seperti hipertensi, diabetes, bahkan kanker atau penuaan juga bisa diriset jadi mudah kembali dengan otofagi ini. Jadi besar kemungkinan long COVID, yaitu keadaan rempuh-rempuh akibat COVID, juga bisa disembuhkan oleh otofagi ini. Begitu. Otofagi intinya peremajaan dan daur ulang alami. Sel-sel tua, sel-sel rusak, sel-sel error digerus sendiri oleh tubuh kita, lalu digantikan oleh sel muda remaja yang solid. Kalau ini terjadi, beneran tubuh kita bisa mengalami peremajaan luar biasa. Jangankan cuma long COVID, yang lebih berat dari itu seperti diabetes saja atau penuaan alami, itu bisa di-reset ulang. Gimana caranya? Bukankah orang kalau sudah tua tidak bisa mudah kembali? Kata sejumlah ahli masa kini, keyakinan seperti itu kuno. Dari dulu, kita tahu kan ya, tubuh kita itu punya daya healing atau daya penyembuhan. Kuku dipotong, manjang lagi. Rambut dibabat sampai kempling, tumbuh lagi. Kalau luka atau tersayat, bisa sembuh sendiri. Atau dijahit dulu terus berangsur sembuh. Tulang patah atau retak itu bisa juga nyambung lagi, ya kan? Allah luar biasa ciptaannya, subhanallah. Di dunia binatang, itu kita juga lihat ular yang menua bisa ngelungsungi, ganti kulit, terus mengalami peremajaan. Bahkan ada elang tua tertentu, ya 30 tahun itu terus puasa, menyepi, dan merontokkan diri habis-habisan, bisa balik jak-jak lagi sampai umur 70 tahunan. Kayak gitulah namanya otofagi. Dengan cara-cara tertentu, kata Dr. Ohsumi, manusia juga bisa seperti itu. Tapi, yang paling jos di dunia binatang itu ubur-ubur. Beberapa jenis ubur-ubur itu kalau menua bisa otofagi total, balik remaja lagi. Menua, balik remaja lagi. Menua, balik remaja lagi, gitu seterusnya. Sehingga praktis dia cuma bisa mati karena diemplok pemangsa atau kena bencana, tapi nggak pernah ada cerita mati karena cacat atau tua. Lah, tapi ini juga memberikan pelajaran kepada ibu-ibu, ya kan? Ada tuh ibu-ibu suka ngeluh. Kulit kok jadi keriput ya, perut kok jadi belenduk, padahal dulu ramping dan kenceng. Enak ya kalau bisa kembali muda. Nah, hati-hati. Kalau berdoa sebaiknya jangan minta bisa muda kembali. Kalau dikabulkan, jangan-jangan malah berubah wujud jadi ubur-ubur itu tadi lah, malah ngeri kan. Tapi ini bukan ibu-ibu yang sudah subscribe ke channel ini, melainkan ibu-ibu Kanada yang tinggal di kutub utara, ngalor titik tadi itu. Cukuplah soal dunia binatang, balik lagi ke otofagi. Gimana caranya supaya otofagi bisa terpicu di tubuh kita? Ini nggak gampang. Kalau gampang tentu nggak menang hadiah Nobel, tapi menang hadiah 17-an di RT-RT. Lah, jadi gini ya,
Kalau kita hidup dengan cara biasa, maka otofagi itu tidak akan pernah benar-benar terjadi. Kapok kon. Kok kapok? Apalagi ya, kalau kerjaan kita itu makan melulu, tiada henti. Denggu itu hasilnya. Cepat tua, cepat patah-patah juga kursi di rumah kita. Naik motor pun, sasis bisa jadi bengkok. Atau sasis bajai malah sampai meleot. Wah. Kalau makan terus, pola hidup nggak sehat. Kita malah jadi resisten insulin, terus segala diabetes dan penyakit yang pating benyinyih itu bermunculan. Benyinyih itu apa? Belum bisa saya terangin. Belum ada yang memenangkan hadiah Nobelnya loh. Jadi, kalau mau awet sehat, kita harus beradaptasi, berpola hidup sehat, dan membatasi asupan nutrisi. Nah, kalau asupan nutrisi kita defisit, maka tahap pertama kita akan membakar cadangan glikogen. Terus, kalau tubuh dikasih kesempatan adaptasi, tahap kedua tubuh kita akan memproses pembakaran lemak. Pembakaran lemak yang intensif itu membawa kita masuk ke kondisi ketosis namanya. Sebagaimana yang digaung-gaungkan para promotor diet keto itu. Nah, pada tahu kan ya? Kalau nggak tahu bisa googling. Nah, level berikutnya setelah kondisi ketosis, itulah otofagi. Kalau tubuh kita sudah diadaptasikan dengan keadaan ketosis cukup lama, terus dikondisikan lagi dengan cara dan pola tertentu, maka metabolisme kita akan masuk ke tahap otofagi itu. Demikian menurut Dr. Usumi, sang pemenang Nobel. Untuk sekedar long COVID, kemungkinan ya, otofagi yang kelas ringan-ringan itu sudah bisa mempercepat penyembuhannya. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat yang justru mateni mekanisme otofagi habis-habisan, long COVID bisa nggak sembuh-sembuh untuk waktu yang lama. Gitu. Sedangkan kalau niatnya beneran pengen balik muda kembali, nah ini para ilmuwan masih mengembangkan berbagai metode dan penelitiannya belum benar-benar katam. Sejauh mana peremajaannya bisa terjadi, ini juga masih walau-walau. Ada beberapa ahli populer yang banyak memberikan sharing atau nasihat terkini tentang kesehatan holistik, healing, dan bagaimana tubuh kita bisa efektif melakukan peremajaan dan otofagi. Izin ini ada beberapa saran. Pertama, bisa diikuti nasihat-nasihat dari Dr. Jason Fung. Dia awalnya ahli ginjal yang bukunya bestseller untuk mengatasi obesitas, diabetes, dan berbagai penyakit degeneratif dengan berbagai model puasa medis atau fasting sampai yang mencetus otofagi. Kalau jelasin dia rinci banget, tapi tentunya ngomongnya bahasa Inggris. Kalau bahasa Mandarin percuma juga kan ya. Kalian banyak kan nggak ngerti. Nih homa, walah malah. Nih homa bareng. Keduanya yang cukup populer juga Dr. David Sinclair. Dia orang Australia yang merupakan peneliti top dari Harvard University, meneliti bagaimana caranya mengoptimalkan fitur peremajaan di tubuh kita. Dan dia punya keyakinan, kalau tahu caranya, kita bisa awet muda, awet sehat. Bukunya yang terkenal berjudul Why We Age and Why We Don't Have To. Sedangkan kalau Yoshinori Osumi tadi itu sendiri, di YouTube nggak banyak sharingnya yang gampang dipahami oleh awam. Jadi kalau kalian ahli sih silakan aja mendengar dari dia. Tapi kalau awam mungkin nggak mudeng. Insya Allah, buat yang nggak lancar bahasa Inggris, ingin uraian yang pakai bahasa manusia, silahkan subscribe ke channel ini. Mudah-mudahan gak lama lagi kita juga bisa sharing lebih gamblang tentang otofagi. Salam sehat selalu. Terima kasih.